Jadi gini, ya. saudaraku Kuyara, Siap abangku, saya Atomit, tidak ya. menemukan kesimpulan yang selaras dengan yang dipraktekkan orang-orang Kristen mayoritas. Kenapa? Ketika saudara mengatakan Yesus bukan pencipta, berarti dia bukan sang Tuhan itu sendiri. Berarti dia bukan Elohim yang disembah oleh Bani Israel. Berarti Yesus ini adalah makhluk yang tunduk berserah diri menyembah kepada sang Tuhan yang maha pencipta ini. Karena yang bukan pencipta sudah pasti ciptaan. Nah, kalau saudara mengatakan Yesus bukanlah pencipta dan Yesus itu ada, berarti keberadaannya karena dicipta oleh sang pencipta. Oleh karena dia adalah ciptaan, maka dia tidak layak kemudian diselaraskan dengan pencipta langit dan bumi. Gak bisa. Dia murni sesuai dengan pengakuannya, sesuai dengan kesaksiannya. Yesus hanyalah rasul utusan Tuhan pencipta. Nah, bagaimana dengan keadaan Kristen hari ini? Kristen dengan egonya mengatakan Yesus itu adalah sang pencipta itu sendiri yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Pada saat pencipta mengambil rupa, berarti dia mengambil ciptaan. Dia menciptakan wadah untuk sebagai wadah dirinya sebagai pencipta. Ini cacat logika. Ini bukan logika manusia. Ini logika gorila. Bagaimana mungkin kemudian pencipta langit dan bumi menciptakan wadah untuk ia tinggalin? Itu bukan sifat pencipta. Itu roh, itu makhluk yang gentayangan, yang merasuki makhluk yang lain. Karena pencipta tidak memiliki sifat seperti itu. Pencipta hakikatnya suci, maha suci. Jadi kalau dikatakan Yesus ini bukan pencipta, berarti Yesus ciptaan. Karena hanya ada dua, pencipta atau ciptaan. Tidak ada di tengah-tengah. Nah, Yesus bukan pencipta, udah selesai. Berarti saudara kami Kristen yang kami kasihi 2000 tahun telah melakukan kezaliman di hadapan pencipta, yaitu menyembah ciptaan sang pencipta. Saya kira begitu. Mantap, Silakan. mantap. Saya tanggapi boleh Bang Juma? Ya. Silakan. Boleh ya? Ya. Bang Juma tadi bilang hanya ada dua, pencipta dan ciptaan. Oke, mari kita lihat premis awal. Premis Islam, kalam, firman menjadi Quran. Quran ya, perhatikan ya, bacaan yang diulang-ulang. Artinya fisiknya Quran itu benda mati. Ketika Quran terbakar, apakah kalamnya terbakar? Tidak, tentu. Apakah kalam adalah ciptaan? Tentunya Bang Juma bilang tadi, bukan. Nah, kalau kalam itu bukan ciptaan, kan hanya ada dua. Berarti, kalau bukan ciptaan, berarti pencipta. Kalau kalam itu kekal, maka ada dua yang kekal dalam tauhid Islam. Allah kekal, firmannya, kalamnya juga adalah kekal ya. Perhatikan, ketika premis Islam firman menjadi kitabullah, kemudian premis Kristen firman menjadi manusia. Mari kita rujuk Bang Juma An-Nisa 171 dalam frasa sesungguhnya innamal ya, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam wa Rasulullah berarti manusia, utusan Allah. Oke, satu ingat ya Bang Juma, manusia, Rasulullah, wa dan kalimatnya. Ya, itu literal. Kalimatuhu literal ke Indonesia kalimahnya atau firmannya. Dua, berarti kalamullah ya. Makanya Isa mendapatkan predikat kalamullah di ayat itu. Wah, al-qoha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhun minhu ruh darinya, minhu kembali kepada Allah. Tiga Bang Juma, tiga esensi yang berbeda. Rasulullah manusia, kemudian wa kalimatul kalimat Allah, kemudian ruhun minhu ruhnya. Tiga esensi yang berbeda berdiam dalam satu pribadi yang disebut Isa. Itu kemudian dikuatkan dengan Ali Imran 45 dalam frasa yubashiruki bi kalimatin minhu, literalnya tanpa tambahan dalam kurung atau tambahan kemenak, tanpa tafsir ya, yubashiruki bi kalimatin minhu, dengan satu kalimahnya ya, satu kalimahnya, huruf besar, kalimahnya, ismuhu, langsung tuh
ismuhu, namanya Al-Masih Isa, ya. Bukan diciptakan dari kalimat, tetapi kalimat itu bernama Al-Masih Isa. Gelarnya dulu yang didahulukan. Nah, itu sepadan dengan An-Nisa 171. Nah, mari kita lanjut. Kita perhatikan Maryam 19. Dia berkata kepada Maryam, aku, dia ini merujuk dalam kurung, tapi saya tidak membaca karena itu tambahan, ya, yaitu keterangan, tapi tidak ada dalam literal. Dia dalam kurung Jibril berkata, aku hanya utusan Tuhanmu untuk menganugerahkan kepadamu laki gulaman sakia, seorang anak laki-laki yang suci. Seorang, perhatikan, bukan sperma yang diberikan, seorang anak. Di situ terbersit bahwa dari sononya memang dia sudah orang, ya, seorang makhluk diberikan oleh siapa? Aku hanya utusan Tuhanmu, kata Jibril. Jadi Jibril penyampai, pemberi adalah Allah. Apa yang diberi Allah? Laki gulaman sakia. Finishingnya Al-Anbiya 91. Maka wanita yang menjaga kehormatannya, farjaha, kemaluannya, kami tiupkan, fanafakna fiha min ruhina, kami masukkan ke dalamnya, ya, ke dalam Maryam, ruh dari kami, ruhina, ruh dari kami. Oke, kalau Kemenak punya ciptaan, padahal tidak ada tuh ruh dari kami. Maka dia nujul ketika dia perhatikan di situ kandungan Siti Maryam, kandungan seorang perawan higienis, ya. Jadi bukan sperma yang dimasukkan, ruh di Maryam 19 tadi. Udah. Sebentar, tinggal Udah Bang Oten. tinggal satu kalimat, Bang. Jadi ketika dia nujul ke bumi, dalam status sosialnya dia sandarkan pada ibunya, si putra Maryam. Tapi dari mana dia? Tadi Maryam 19, ya. Aku hanya utusan Tuhanmu, menganugerahkan, yang meniupkan itu kembali kepada Allah, bukan Jibril. Jibril cuma menyampaikan. Jelas Allah bertanggung jawab atas kehamilan seorang perempuan yang bernama Maria. Nah, kalau saya yang menyebabkan dia hamil, maka ketika lahir itu anak saya. Nah, makanya dia disandarkan pada Allah, putra Allah. Al-Taubah ayat 30, orang-orang Yahudi berkata, Usair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih anak Allah. Jangan banyak-banyak, Bang. Pak, itu poinnya nggak poin di jelas. situ, Bang. Bang Juma. Poinnya nggak jelas. Bentar dulu. Baik. Silakan. Oh, tidak dapat poinnya. Isa adalah kalimatullah, tiga esensi yang berdiam dalam satu hakikat. Siap. Bang Oten, Siap. panjang. Biang abang Siap. kita yang nanggapin dulu, lanjut. Iya. Jadi kalau di dalam Islam, Bang, kalimat itu bahasa Indonesianya perkataan, Bang. Kalimah, perkataan. Kalau yang sifat itu adalah al-kalam, kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Jadi Anda mulai sekarang harus belajar membedakan antara kalimah dengan kalam. Jadi kalam, kalimah itu berbeda. Nah, di dalam Al-Quran yang Anda katakan tadi, di surah An-Nisa ayat 157, di situ memang betul dikatakan Rasulullah wa kalimatuhu. Jadi Nabi Isa ini adalah makhluk manusia yang berasal dari kalimat Allah. Makhluk manusia berasal dari kalimat Allah. Bumi ini juga adalah alam semesta yang berasal dari kalimat Allah. Air berasal dari kalimat Allah. Bumi dan semua ciptaannya semuanya berasal dari kalimat Allah. Tidak ada ciptaan yang tidak berasal dari kalimat Allah. Semuanya berasal dari kalimat Allah. Nah, kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu dikatakan kalimatuhu? Ya, untuk membersihkan Isa al-Masih, sekaligus membersihkan ibunya dari sangkaan tuduhan orang-orang bahwa Isa adalah anak zina, Isa adalah ibunya berzina sehingga ia datang. Tetapi Allah mengatakan tidak. Isa anak laki-laki Maryam itu adalah utusanku yang berasal dari kalimatku, berasal dari keinginanku. Mengenai Al-Quranul Karim, Al-Quran itu buku kertas dan tinta. Yang melekat pada diri Allah itu adalah kehendak, kalimat, ketetapan
yang muncul di bumi itu berasal daripada sifat al-kalam yang ada pada diri Allah. Sama seperti, meskipun tidak seperti, tetapi saya memberikan analogi kepada saudara. Mulut, akal yang ada pada diri saudara, ketika akal Anda ingin menyatakan sesuatu, maka akal Anda itu akan terwakilkan oleh mulut. Mulut ketika dia melakukan sifatnya, maka mulut akan mengeluarkan suara. Suara akan teruntai huruf demi huruf menjadi kata, menjadi kalimat. Maka terjadilah pesan. Pesan ini ketika keluar dari mulut itu bukan Anda. Coba Anda berbicara. Yang berbicara Anda, tapi suara yang keluar, untaian kata-kata yang keluar itu bukan Anda. Contoh, ketika Anda mengatakan monyet, itu suara tuh yang keluar dari Anda, bukan dari saya. Nah, apakah Anda monyet? Bukan. Begitu juga ketika Yesus lahir di bumi, Tuhan mengatakan kepada Gabriel, sampaikan kepada wanita perawan bernama Maria, aku Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha suci, menghendaki dia hamil, melahirkan seorang anak manusia. Lahir enggak? Lahir. Apakah kemudian dia adalah Elohim itu sendiri? Ya enggak mungkin. Sama seperti monyet. Monyet ketika ada keinginan Tuhan, monyet ini monyet betina, aku pingin dia melahirkan anak monyet. Apa yang terjadi? Monyetnya melahirkan anak monyet. Apakah Tuhan jadi monyet? Nah, sederhana itu kawan. Hanya saja Kristen ini memang sebelum ajaran Nabi Isa alaihissalam itu sampai ke Indonesia, mampir dulu, setelah diambil oleh orang-orang Farisi, mampir dulu di Roma Yunani. Meja orang-orang penyembah dewa-dewa yang nusul ke bumi, separuh manusia separuh dewa. Maka saya katakan kepada saudara, apapun yang Anda pelintir dari Al-Quran itu tidak akan mungkin nyampe. Kenapa? Nabi Muhammad juga itu diberi roh oleh Allah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Nabi Muhammad juga diberi ruh dari Allah. Bukan hanya Nabi Isa yang diberi ruh dari Allah, Nabi Muhammad juga yang diberi ruh dari Allah juga tuh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Bukan cuma Yesus, bukan cuma Nabi Isa alaihissalam. Nah, begitu juga kemudian Jibril juga adalah roh yang datang kepada Siti Maryam. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana. Jibril juga roh. Jibril roh. Kepada Nabi Muhammad juga roh. Nabi Isa juga ruh. Ruh dari mana? Ruh dari Allah. Jadi nggak ada Islam itu ketika mendengarkan dalil-dalil seperti Anda tadi, cara Anda memahaminya seperti pemahaman orang gereja, kami umat Islam tertawa. Nah, pernyataan saya tadi di awal tidak terbantahkan. Adakah Yesus turun ke bumi untuk memberikan pesan kalau dia adalah pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia? Ternyata nggak ada. Anda cuma masuk ke dalam Al-Quran, memelintir keinginan Anda supaya orang-orang Islam itu bisa tertipu. Maaf saudaraku Oten, kalimat di dalam Islam itu perkataan. Nah, ini ilmu gratis nih. Yohanes 1 nomor 1, di situ dikatakan firman. Firman di situ logos. Apa itu logos? Bisa buku juga. Mana buktinya logos juga bisa buku? Silakan Anda lihat Kisah Para Pewarta 1 nomor 1. Jelas itu. Logos buku, logos buku, buku logos, firman logos, logos buku. Jadi kalau Anda mengatakan logos menjadi manusia, menjadi daging adalah Tuhan itu sendiri karena dia adalah anak Tuhan, berarti buku Anda juga Tuhan. Bukunya Lukas, yaitu Kisah Para Pewarta, itu Tuhan yang membeku menjadi kertas dan tinta. Begitu saudaraku Oten. Jadi alangkah baiknya kalau Anda konsentrasi kepada kitab Anda, bahwa kitab Anda, Yesus mengajarkan dirinya adalah manusia ciptaan Tuhan yang maha suci. Oke. Makasih Bang Juma. Saya tanggapi sedikit ya. Saya tanggapi pertama,
Dari tadi saya bicara, saya sandarkan pada ayat. Abang sandarkan pada bacaan Quran bahasa Arab tanpa menyebut ayatnya ya. Jadi siswa saya mau rujuk itu. Jadi akhirnya setengah mati saya mau dapat dalil untuk merujuk ke kalimat-kalimat Arab yang abang bacakan. Itu pertama. Kalau abang di situ tadi. Kemudian abang bilang saya pelintir. Yang saya baca itu abang Juma literal. Literal itu kata kaidah bahasa Arab, umpamanya wa dan itu kembali ke Indonesia dan tanpa tambahan Kemenak. Makanya saya tidak membacakan Quran. Tadi An-Nisa 171 itu literal. Isa mendapatkan predikat utusan, kalimatnya ya. Kemudian ruh darinya. Kemudian abang bawakan lagi penciptaan Isa itu dari kun fayakun ya. Jadi maka jadilah. Itu tidak ada satu dalil Quran bahwa Isa itu kun fayakun. Hanya ada satu bantahan ketika Maryam berkata bahwa bagaimana mungkin aku bisa hamil sedangkan aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Maka itu dibawakan oleh Jibril bahwa ya kisah penciptaan kalau Allah itu hanya dengan kun fayakun, tapi tidak pernah eksplisit bahwa Isa diciptakan dari kun fayakun. Justru Isa itu kalimah yang bernama. Tadi yang saya bawa Ali Imran 45, di situ beliau mendapatkan predikat al-mukarrabin, terkemuka di dunia wal akhirah, sebelum ayat yubashiruki bi kalimatin minhu. Kalimah yang bernama ismu Isa, bukan diciptakan dari kalimat. Jadi abang kalau bilang saya pelintir tidak tepat ya, itu literal. Kemudian abang juga bawakan bahwa Jibril itu roh. Bang Juma berani taruhan dalam Al-Quran ruhana itu bukan Jibril. Kalau ruhana domirna itu, kalau literal kaidah bahasa Arab murni, ruhana itu ruh kami. Kemudian ketika ada tambahan Jibril dan abang Juma mengadakan ruh itu adalah Jibril, abang nih salah besar nih. Saya berani nih, mari saya tampilkan abang. Quran itu memisahkan antara ruh dan malaikat. Saya kasih contoh ya. Dalam surat An-Naba ayat 38, pada hari ketika ruh dan ada kata dan terus, dan itu pemisah bahasa Arabnya wa ya. Pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf, Al-Qadar ayat 4, turunlah para malaikat dan ruh. Perhatikan ya Bang Juma, Al-Ma'arij ayat 4, naik malaikat dan ruh ya. Oke, jadi masih banyak lagi saya catat. Satu lagi, An-Nahl ayat 2, dia turunkan malaikat dengan ruh. Nah, jadi malaikat tidak terdefinisi bahwa malaikat dalam Quran itu adalah ruh. Itu adalah makhluk yang berbeda. Apa itu ruh? Ruh itu tetap disandarkan pada Allah dan dibawa oleh Jibril. Ketika sebentar ya, tinggal sedikit. Jadi ketika ditiupkan ruh, berarti kalau ruhana itu Jibril, maka yang dimasukkan ke dalam farjahnya Maryam adalah Jibril. Yang dimasukkan kepada Adam ketika kami sempurnakan penciptaannya dan kami tiupkan ke dalamnya, berarti Jibril juga. Nah, itu bukti Al-Qudus. Apalagi Al-Qudus, tidak satupun ayat Quran yang mengatakan malaikat itu kudus, karena Al-Qudus itu melekat pada Allah sebagai Sang Maha Kudus. Jadi ketika ruh dalam Islam adalah ya dari sumber Islam nih Bang Juma, bukan dari sumber abal-abal, bahwa ruh adalah kekuatan suci spiritual milik Allah yang menguatkan. Itu disadarkan pada Allah walaupun itu miskin kita ilmu tentangnya. Yang jelas saya simpulkan bahwa ruh jadi gini, ini suara noise di mana ini ya? Jadi saudara Oten, apa ya, kapasitas Anda itu seperti anak TK yang ingin mengulas buku kedokteran. Umat Islam menertawakan Anda loh. Kalau Anda berbicara ruh dan ruh, Bang Juma, jangan framing Bang Juma. Tenang. Jangan, saya juga bisa bilang begitu. Abang kan cuma security, bukan ahli agama. Kan cuma jadi security, gini, bukan ahli agama. Jadi gini, Bang. Agama, jadi gini. Bang Juma. Kalau Anda gantian yo.
Kalau Anda memaknai roh itu semata-mata roh dalam satu dalil dalam Al-Quran, berarti boleh dong saya juga memaknai Anda menyembah setan, kan gitu. Yohanes 4 nomor 24, Theos itu roh, maka sembahlah dia yang roh ini dalam roh dan kebenaran, ya kan? Sedangkan di dalam kitab saudara Matius 4, Yesus dicubai oleh roh di padang gurun. Siapa itu? Roh yang dimaksud situ iblis, kan? Berarti Anda penyembah iblis gitu. Saudaraku Oten, di dalam Al-Quran Anda harus tahu bahwa yang disebut roh dalam Al-Quran itu sesuai dengan konteks. Sesuai konteks. Konteks apa yang sedang dibahas? Kalau dia berbicara mengenai perintah, maka roh itu adalah Al-Quran. Kalau yang mengantarkan perintah itu adalah roh juga, tapi dia adalah Jibril, tergantung konteks. Kalau Anda ingin tahu, silakan Anda baca Al-Quran surah yang ke-17 ayat 85. Nah, kemudian Allah disebut sebagai pemilik roh. Itu juga ada. Semua malaikat terhubung dengan roh dalam arti lain. Roh adalah pusat dari semua malaikat. Dalam arti lain, Allah menolong para malaikat seperti Isa atau Yesus dengan Roh Kudus. Yesus atau Nabi Isa juga disebut dari roh dari Allah. Allah mengilhami Nabi Muhammad juga dengan roh. Tergantung konteks ayatnya. Bukan berarti roh itu sama dengan Jibril. Belum tentu. Kalau dia adalah penyampai Quran, penyampai wahyu, maka dia adalah roh yang adalah Jibril. Kalau dia adalah roh yang sebagai alat imaterial yang menghidupkan kemudian makhluk bernama manusia, itu roh manusia namanya. Kalau dia kalam yang datang kepada Nabi Muhammad sebagai aturan main yang datang kepadanya, itu namanya Al-Quran, itu roh juga. Jadi bukan hanya malaikat Jibril yang disebut roh. Lalu kemudian cara Anda belajar Quran itu seakan-akan udah paham kali gitu loh. Padahal itu anak TK pun masih lebih tinggi ilmunya daripada Anda tentang Quran. Inna mathala Isa indallah kamathali Saya Adam. interupsi Bang Juma. Umur saya min turabi. Tsumma qala lahu kun fayakun. Diam dulu Bang. Anda tidak punya kapasitas sama sekali untuk mengajari kami Quran. Pahami, catat itu. Nih, Anda mengatakan tadi Anda mengatakan kesimpulan Anda Nabi Isa itu karena dia berasal dari kalimatuhu, maka dia bukan ciptaan. Ya, saya bacakan ayatnya nih. Al-Quran surah Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa, sesungguhnya perumpamaan Isa, indallah, di sisi Allah, kamathali Adam, sama seperti Adam. Halakahu, Allah menciptakan mereka berdua min turab, dari tanah. Udah selesai kan? Semisal penciptaan Isa dengan Adam itu sama. Mereka berdua diciptakan dari tanah. Udah selesai. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Terus Anda mau datang ngajarin kami Isa bukan ciptaan, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Pingin muntah rasanya. Sayangnya aku puasa. Ya, jadi sudah terjawab ya. Satu ayat ini sudah membantah semua cocokologi Anda terhadap Islam kaitannya dengan Nabi Isa. Sekarang kewajiban Anda menjawab, di mana Yesus punya pengajaran agar manusia bisa menjadi Kristen, melantik Yesus menjadi Tuhan, setara sehakikat dengan Tuhannya Yahudi. Di mana Yesus punya pengajaran seperti itu? Silakan. Oke, makasih. Oke, Bang Juma, aduh, kalau saya mau bahas abang gimana ya? Udahlah, biarlah kita hindari. Saya mengalah ya, ruh bukan malaikat sampai dimanapun. Oke, saya sudah sandarkan pada ayat Bang Juma. Perhatikan ya, abang bawa tadi tidak literal. Oke. Saya kembali menjawab. Saya menjawab abang. Anda turun aja kalau masih membahas Islam dengan ilmu ilmu tai ayam Anda itu. Bang Juma, kalau Anda di bawah.
Oke. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Al-Quran, sekali lagi saya katakan, Al-Quran hanya untuk orang berakal, bukan orang gila kayak yang tadi itu. Maaf ya, maaf. Baik. Kapasitas Anda itu nggak ada untuk membahas kitab suci. Ingat, Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, bukan perkataan manusia, sehingga manusia Kristen yang tidak menggunakan akal, yang sudah dimatikan akalnya oleh Paulus ini, berani-beraninya membahas Al-Quran sesuai dengan kaidah lidahnya sendiri. Maaf saudaraku, saya tidak tidak menghargai. Tetapi iya, nggak apa-apa. Kalau Anda punya kapasitas akal untuk membahas Quran, silakan. Tapi kalau tidak ada, nggak bisa. Izin, saya enggak, bukan itu. Saya menanggapin narasi abang, bisa nggak yang tadi? Silakan. Oke, baik. Ya, silakan. Tadi Anda menyampaikan Kristen ke Indonesia mampir dulu ke Yunani, mohon jangan di framing. Itu pun ada perjanjian baru, kitab bahasa Yunani, bukan di Yunani dibuat perjanjian baru, itu bukan ketika Yesus lahir, dia posisi di bawah pemerintahan Romawi berbahasa internasional Yunani. Jadi perjanjian lama itu terus terang itu Ibrani 90%, Aramaik 10%. Kalau perjanjian baru, memang orang Yahudi yang buat, namun bahasa internal itu waktu itu masih Yunani. Dan Aldo udah mulai terjemahin dari bahasa Aramaik sendiri, bahasa ibu Yesus ya. Nanti akan kita lihat nanti hasilnya. Jadi saya kira nggak masalah itu ya. Nah, terus ini Anda sebutkan tadi di mana Yesus dilantik jadi Kristen menyebut dia sebagai Tuhan. Tidak ada, Bang. Saya udah sampaikan ke Anda. Teman-teman Muslim saya sering sampaikan kok. Berarti Dicari dari saya interupsi, Bang. Sampai mana? Siap. Berarti saudara-saudara kami Kristen di gereja menyembah Yesus itu sesat. Dari Sabang sampai Merauke sampai dunia pun nggak ada menyembah Yesus, karena Yesus tidak mengajarkan untuk sembah dia. Faktanya Dia mereka menyuruh mentuhankan. supaya menyembah Sang Sumber Allah Bapa yang dikenal melalui perantara Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi bukan Yesus yang disembah. Mereka menyembah Yesus. Tidak, Yesus ini ada di mana? Di kolong langit? Itu keinginan saudara. Bukan, Anda gini loh. Namanya menyembah itu ritual kayak kalian menyembahkan kalau sholat ke arah mana? Itu namanya menyembah. Kami tidak. Kalau kami ada ritual menyembah, berarti itu kami menjawab pendeta depan. Kamu menghambakan diri kalian kepada yang bernama Yesus itu. Apakah Anda ingkar kalau diajarkan bahwa Yesus itu sehakikat dengan Bapa? Sekarang yang Anda tanya, kisah dia di Bibel ketika di dunia atau sekarang? Nah, itu kan ketahuan ujung-ujungnya kan? Ujung-ujungnya. Dengar dulu. Ujung-ujungnya kan ketahuan juganya. Kamu saudara ini baca KPR 10:40. Dengar. Di situ Anda menolak. Kamu menyembunyikan identitas sembahan orang Kristen yang bernama Kristus itu. Kristus itu seringkali diajarkan oleh Kristen. Akulah awal, akulah akhir. Itu tujuannya apa coba? Tujuannya itu apa? memang ada dalilnya, Bang. Ada dalilnya. Itu tujuannya apa menggunakan data-data itu kepada Yesus? Agar Yesus adalah memang firman itu sendiri yang punya adalah Elohim itu sendiri kan? Iya, firman itu kan firman jadi manusia. Gimana sih ucapannya jadi manusia? Anda nggak bisa memahami itu. Saudara tidak bisa menyembunyikan identitas agama saudara penyembah Yesus. Itulah dalilnya. Yang kami sembah itu Sang Sumber, kami kenal, bro. Kenapa? Yesus mengatakan, engkau mau lihat aku berarti telah melihat Allah Bapa. Termasuk juga mengenal. Artinya dialah yang bisa sanggup, kita nggak bisa. Dan memang dia datang ke sini bukan mau dimetongkan, memang untuk memperkenalkan dia. Contoh, apa disebutkan Allah waktu menciptakan langit dan bumi? Apa setelah menciptakan langit dan bumi? Marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Nah, kita kan tanda tanya kan? Tanda tanya kan? Tanda tanya kan? Apa maksudnya? Ya, Faktanya ada. Intinya gini. Baca Lukas 1:31. Intinya gini, yang lahir saudaraku. anak, dengar dulu, nanti ganti kita, Bang, supaya enak kan? Nggak bisa. Kita harus tiktokan. Abang bernarasi dulu, aku mute. Kita nggak perlu. Kita tiktokan aja. Nama Tuhan Anda. Besar banget gitu loh. Saya pun nama Tuhan Anda itu sebenarnya siapa? Tuhannya Yahudi kan Elohim. Ini Yesus siapa? Yesus ini siapa?
Di kitab kami, Bang, Ibrani mau Aramai dengan Yunani tak ada kata Tuhan. Hanya di terus? Alkitab terjemahan itu, di Quranmu pun tak ada Tuhan. Di Weda Tripitaka pun nggak ada Tuhan, hanya di Alkitab kami, Bang. Ya udah. Kalau orang Jadi Yahudi, kamu jangan guys, kata Tuhan itu buatan ya orang sudah, Indonesia. saya ikut. KBBI. Kalau sembahan orang Yahudi, mereka menyebutnya apa? Elohim, Apakah Yesus ini Elohim? bukan. Bukan. Berarti Ketika di sesatkah bumi ya? mereka ketika di bumi? Kisahnya, ya. Oke, lanjut. baik. Ketika di bumi, Yesus bukan Elohim. Saat Dia mana manusia. Yesus Elohim? Gimana? Saat mana Yesus Elohim? Setelah kembali, kemudian baca Yesaya 55:11. Oke, berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Kata Tuhan di mana ada, Bro? Cuma Oke, Indonesia. Nggak berarti ada kata Elohim Tuhan. Anda baik. Berarti Elohim Anda Adonai, Bro. Pindah lagi Tuhannya Yahudi. Ini kan bahasa aslinya kan Adonai. Nah, lanjut. Berarti Adonai Anda pernah menjadi bukan Adonai. Ini Loh, bukan. Kok pakai bukan semua Adonai? jurusmu untuk nipu Bukan manusia. maksudnya gini. Apalagi Kan Anda menyampaikan Allah itu siapa? Elohim, saya bilang. Iya, Kalau bahasa Tuhan ketika- di bahasa aslinya Adonai. Di Indonesia kenapa dalam kitab kami mempersulit disebut diri? Tuhan. Orang Indonesia mengenal sembahan itu dengan sebutan Tuhan. Kenapa lebay kali? Tuhan Anda Yesus, nggak usah lagi, nggak ada kata Tuhan. Nggak perlu sembunyi dalam bahasa-bahasa seperti itu. Jurus tipu-tipu kayak gitu nggak mempan bagi kami. Oke, saya balikan ke Anda. Sekarang Saya balikan ke Anda. begitu dulu. Apa makna Tuhan di Anda rupanya? Tuhan Apakah itu sama Tuhan dengan Allah? Pencipta langit dan bumi. Tuhan itu gelarnya, namanya Allah. Sebutan kan, Bang? Iya. Baik. Kami Nah. pun sebutan, Bang. Nggak pakai Tuhan pun kepada Yesus nggak apa-apa. Bikin-bikin rabi bisa. Oh, jadi Anda ingin menyembunyikan identitas Yesus dengan berkutat gini loh, kata Tuhan itu kita terkungkung, itu ada di kitab kami, Bang. Kitabmu tak ada itu, Bro. Di kitabmu ada Rob namanya, bukan Tuhan. Cari, nggak ada tuh kata Tuhan di kitabmu. Kita tidak berbicara mengenai bahasa original teks. Kalau berbicara Bukan. original teks, Tuhanmu itu dewa, Theos. Kata Tuhan itu hanya ada di Alkitab. Astagfirullahalazim, ya Di Allah Al-Quran ya tak ada. Karim. Ya? Kenapa jadi Ulang jelasin kata-kata kita. ini yang kita? Ya udah. Saya minta kepada saudara yang menciptakan alam semesta ini, kalian sebut dengan sebutan apa? Biar saya ikut. Baik. Saya bantah itu KBBI. Saya bantah Jangan ya. dibantah. Dengar. Jangan bicara yang sendiri. menciptakan langit dan bumi itu. Dengar siapa? dulu. Ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Baca Kejadian 1 ayat 1. Allah berfirman, jadilah Kok langit dan jadi- bumi. kok jadi Bukan Yesus Allah? berfirman, bukan Tuhan Kenapa jadi berfirman. Paham? Allah? Aduh, kenapa Ya, jadi Yahweh, ribet? Elohim. Kebiasaan nipu diri sendiri gitu. Bukan, aku Jadi tertulis, Elohim. Bang. Belum Nah, dirubah. Berarti Elohim, Ya. Tuhannya Yahudi pernah berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Pernah Bukan. berubah menjadi bukan Elohim, betul? Dengar, dialah sang sumber. Jangan bantah. Iya. Dengar dulu. Anda ketika berbicara mengenai Yesus, di bumi dia Tidak manusia. ada di perjanjian lama itu Tuhan Yesus nggak ada, Bro. Iya. Sekarang Yesus yang kalian Elohimkan ini, ketika dia di bumi, Kami tidak mengelohimkan. Ya Saya Allah. disclaimer. Lanjut, apalagi? pencipta langit dan bumi ini siapa sih Allah, menurutmu? kalau dia Elohim namanya. Astagfirullahaladzim. Elohim Esa, baca ya. Di Yohanes 3:16. tidak ada Engkau kata Allah di satu-satunya situ. Elohim yang benar, bukan kawin. Tidak ada kata Baca Allah di Di original 1 Korintus teksnya. 8 ayat 6. Pindah lagi. Elohim Esa. Yudas 1 Ada ayat 5 enggak Elohim oten Esa. yang sedikit agak waras daripada yang ini? Kan, udah mulai. Bukan kawanku. Abang lah, Ini oke. Kasih kita- narasimu biar ku tanggapin. Saya nggak Kumil. perlu bernarasi. Saya ingin berdiskusi. Saya tidak ingin ceramah di sini. Lu anda yang berceramah, aku kan menanggapin kitabku. Ini Anda- kita masih mutar-mutar. Tuhan, Elohim, Adonai. Kemana perginya ini? Tadi ku diskusi? bilang Allah marah. Ya udah saya ganti Elohim. Nah, sekarang Elohim. Jangan kau sebut Allah. Salah-salah dikit-dikit nggak apa-apa karena belum dirubah Bang di Alkitabku. Lanjut. Jangan salahkan Kitab saya. Kitab dirubah-rubah. Ya. Jadi Lanjut. Yesus ketika di bumi, apakah dia Elohim? Bukan, dia adalah manusia. Nah, kapan dia menjadi Elohim? Mana dibuat jadi Elohim? Karena nggak dia ada kau nih.
Di mana tertulis? Nah, sekarang ini Yesus apa posisinya? Sekarang atau kisah di Bible atau kita di bumi? Sekarang. Wah, itu pertanyaan yang bagus. Baca di KPR 10 ayat 40 ya. Setelah dibangkitkan Allah Bapa bukan sembarangan, langsung dikasih dia kuasa di Matius 8 ayat 18. Segala kuasa di langit dan bumi, dia kemana-mana bisa, lubang tutup bisa masuk ya Allah ya dia hari Karim. ke-40 dengan dulu balik dia ke Saya pemilik firman itu tanya siapa? Yesus sekarang Dengan ini dulu. posisinya apa? Biar ku jelaskan sekarang endingnya ada di mana. Setelah 40 hari dia Bukan di kembali mana. naik. Yesus Dengar ini dulu, sekarang terangkat apa ke dia? sorga, ya, terangkat ke Menjadi sorga. apa dia? Di Kepada sorga dia jadi apa? pemilik. Nyatulah orang dia satu kok. Namanya Di aja mana? doang. Nama sekarang doang. sekarang ini Roh Yesus dia. itu apa? Nama doang. Nama. Dia udah Yesus- nyatu dengan sang pemilik. Yesus yang tadi manusia itu apa dia sekarang ini? Baca ya. Yohanes Noise, 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 5 dan 24 itu baca. Bahwasanya dia ada sebelum dunia ini ada. Loh, kok Tapi jadi kalian kayak kasih nomor begitu? 3 dan- Itu faktanya, aku dalil. Anda kan kasih dalil ke saya. Yesus sekarang ini apa dia? Yesus Waktu di bumi yang- kan manusia. betul. Nah, Tambahlah. sekarang manusia ini jadi apa? Metong dulu lah. Udah metong, disalibkan manusianya, makanya sakit juga. Kok tambah Ya, bukan puyeng, Tuhan yang Bang? salib. Iya, makanya Bukan Tuhan yang salib. Diam dulu Thomas. Aku dengan Bang Zuma dulu biar sepahaman kami. Akan gitu. Karena dalil saya itu tepat. Jadi dia nggak bisa framing kemana-mana. Kitabku nggak bisa Bang Zuma di framing lagi. Awalnya memang saya bisa kamu yang dibodohin. memframingnya bukan aku cuma bertanya. Saya kasih dalil kan Iya, bahwasanya Yesus saya kalau bertanya. Anda tanya hari ini telah Yesus- kembali Yesus sekarang ini apa? hanya nama roh. Jadi Yesus itu nggak ada. Udah kembali nama doang. Karena nama Yesus hari ini sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Barakallah sahabat Azza. Insyaallah. Gimana ceritanya? Jadi Yesus ini yang manusia ini sudah nggak ada. Udah nggak ada lah. Dulu 2000 tahun Jadi, lalu udah selesai. Yesus ini Iya. Yesus ini tinggal kisah, nggak ada lagi dia. Orang Nama manusia udah Yesus kembali. ini. Hari ke-40 baru diganti oleh orang penghibur yang kalian ambil dikit-dikit lah. Siapa pengganti Manusia- orang penghibur? Manusia Yesus ini udah lenyap. Tak ada manusianya lagi, udah roh kemuliaan. Berarti dia bukan, Apa disebutkan? Baca. Berarti dia bukan Yesaya Elohim, kan ya? 55 ayat 11. Apa yang keluar dari mulutku kata Allah ya, firman-Nya di Yohanes 1:14. Akan melaksanakan tugas apa yang kusuruh, berarti utusan dengan tidak sia-sia. Apa pun dikerjakan laksanakan dan akan kembali kepadaku. Udah kembali toh? Artinya firman itu udah kembali. Jadi namanya doang sekarang Yesus. Bahwasanya sang sumber yang betul. Makanya Oke, kadang-kadang baik. temanku di apa Baik. di dom lain dibilang Yesus itu Allah. Bisa Baik. kenapa? Baca Yohanes 17 ayat 5 dengan 24. Lanjut. Ya, oke. Saya ingin pangkalnya. Ketika Elohim berdiri sendiri, lalu ada yang jadi manusia. Anak yang tunggal. Ya, Bukan ada yang manusia, enggak. Firmannya langsung manusia. Lanjut. Kan manusianya Yesus itu, bah. Iya, firman. Ya kan dilahirkan, bro. Ikut proses Waduh. dia, bukan ujuk-ujuk langsung 1 bulan nongol. Dia ikut proses hamil bersalin. Oke, jadi Elohim. Nah, bagaimana prosesnya manusia Yesus ini sampai ada? Baik, saya jelaskan ya. Ketika malaikat Gabriel disuruh Allah dari surga, "Hei Gabriel, sini loh. Apa bos? Turunlah kau ke bumi dulu." Gitu. Ngapain? Ketemu itu di mana? Galilea, Nazaret. Siapa nah? Maria. Berikan ini kabar sukacita. Makanya dibilang, dikasih tahu kepada Maria, yang Anda kandung itu roh dari Allah. Beri nama Oke. dia nanti laki. Jangan loncat, apa, jangan Yesus. loncat, jangan Lanjut, ya. loncat. Ketika dari langit Gabriel turun ke Maria, apa yang dibawa oleh Gabriel ke Maria? Pesan. Nah, bukan Yesus. Bukanlah pesan. Pesan. Berarti yang Kamu keluar akan dari mengandung. berarti yang keluar dari Elohim ini pesan. Yang dari Gabriel lah dipesankan ke dia. Iya, Kamu akan mengandung. Yang keluar dari Elohim ini pesan.
Firman. Kan firman jadi manusia. Nah, firman yang keluar dari mulut Elohim ini apa? Itulah namanya roh itu. Roh yang keluar dari mulut Elohim. Ini loh Bang, jangan mutar-mutar. Artinya gini, Saya nggak pesan mutar. sang sumber, Saya nggak pesan mutar. dengar, Justru. dengar loh, pesan sang sumber itu kepada Gabriel. Nah, sang Gabriel itu sumber. adalah malaikat resmi ya, bukan abal-abal. Ya, sang sumber kan? Bukan malaikat nggak jelas datang ke bumi ya, karena ada Sang dasar. sumber keluar Elohim. dari dirinya. Keluar Bukan. apa yang keluar? Pesan sang sumber disuruh kepada Ya, malaikat Gabriel. pesan ini, Kamu turun, pesan bukan ini, aku yang turun. Pesan yang keluar ini apa? Berupa roh, ucapan, firman. Ya mana betul? Yang jelas Itulah apa? dinarasikan Yohanes 1 ayat 1 Tunggu. sampai 5. Tunggu. Ketika ada sesuatu yang keluar dari Elohim, dia berupa apa? Ikan ucapan, firman. Firman Contoh, dalam waktu bentuk dia apa? berfirman di Kejadian 1, jadilah langit dan bumi. Dari Masuk perangkap. mula kosong, kan gitu. Masuk perangkap. Jadi yang keluar Jelas. dari mulut Tuhan itu pesan. Ucapan, ya betul. Ucapan. Sama nggak ucapan yang keluar dari mulut Tuhan ketika dia mengatakan jadilah matahari? Dengan ucapan kepada- yang iya, kepada dengan ucapan yang Gabriel. datang yang kepada Gabriel, jadilah daging. Sama nggak? Oh tidak, Oh, bukan tidak. ciptaan. Yesus bukan ciptaan. Jangan tidak. lari kalian. Nah, sekarang Kalian coba ciptaan, kami coba tidak. jelaskan kepada Bang saya Juma juga bedanya. bukan ciptaan, hasil perkawinan Bapak dengan Mama. Coba Bukan Anda ciptaan. bedakan kepada saya firman yang keluar menjadi matahari dengan firman yang keluar menjadi daging. Baik, ya. Kalau firman jadi matahari, apa disebutkan? Berfirmanlah Anda, Allah. Berarti bekerja kan? Berfirman itu adalah kata kerja. Firman bukan kata kerja. Paham? Ketika Elohim hendak Maria hamil, di situ Elohim berfirman atau tidak? Bukan, Anda salah. Itu salah kalian semua. Bukan enggak berfirman. Salah betul. Jadi Elohim tidak berfirman Kalau kepada. berfirman berarti menciptakan, bro, kayak langit itu. Tunggu. Berarti Tuhan itu tidak ngapa-ngapain kepada Gabriel. Memberikan pesan, namanya Maha Lah Kuasa. itu berfirman. Katanya nggak berfirman. Hah? Katanya nggak berfirman. Berfirman hanya di Kejadian, bekerja. Loh. Hari pertama disebutkan. Loh. Tadi Jadilah pesan. langit dan bumi. Tadi Anda mengatakan berpesan. Dengar Bang, kalau di Kejadian dia bekerja 6 hari, berfirmanlah Allah. Berarti kan berfirman kata kerja. Iya. Makanya Kalau saya di kasus di Yohanes 1, dia bukan melakukan pekerjaan, hanya ngomong doang, disampaikan Itu supaya bukan dibawa berfirman. ke bumi. Itu bukan berfirman. Nah, coba. Baca Yohanes 1. Tuhan ngomong itu bukan berfirman. Baca Yohanes 1. Enggak, saya ulang. Loh, Tuhan enggak, Yohanes 1 berfirman. kita bicarakan karena Tu- berfirman itu Tuhan- hanya di Kejadian, di luar itu Tuhan ada ngomong semua. itu enggak berfirman. Dengar abangku, di mana Coba. tertulis dia berfirman? Dia ya, pada Loh, mulanya kan dia firman berkata, ada. Anda sendiri yang menjawab. Gimana ini? Kan Tuhan Firman berkata. jadi bukan berkata di sini, makanya Anda salah. Jadi apa yang diterima kemudian oleh Gabriel? Apa? Disampaikan oleh sang sumber Elohim Apa yang kepada disampaikan? malaikat Gabriel dengan surat Apa tugas yang resmi disampaikan? ya. Saya Apa lupa yang nomor disampaikan? surat tugasnya berapa dari surga ke dunia. Apa yang disampaikan? Bukan odong-odong datang malaikat Apa yang jelas disampaikan? Apa yang disampaikan ke Gabriel? Apa itu? dibelikan? Anda turun ke bumi, itu pesannya pertama. itu berfirman atau enggak? Orang disuruh gimana sih? Itu berfirman atau enggak? Ngomong. Atau hanya suruh menggunakan kamu Gabriel. bahasa Jangan dulu. bahasa kalbu gitu. Kalau berfirman itu udah mengarang penciptaan, bro. Masa nyuruh si Gabriel berfirman? Enggak ada. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Itu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Apakah di situ mencipta? Tidak. Pada saat Tuhan memproses ciptaan, ia berfirman tentang ciptaan. Pada saat Tuhan berpesan, ia berfirman tentang pesan. Baik. Nah, Marilah sekarang kita saya baca kembali. Lukas 1:26 itu, Bang. Di mana dia berfirman? Jadi kan gini, jangan kita Tunggu. pelintir itu seolah mengarah ke keinginan kita. Jadi dari Dan- mana Gabriel mendapatkan informasi? Dengar nih ya, saya bacakan ya. Lukas 1:26.
Dari Dalam bulan mana? ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel disuruh loh, bukan dia malaikat bolos sekarang dari malaikat surga, ini gentayangan di sini. Sekarang malaikat ini turun ke bumi menyampaikan apa kepada Maria? Itu atas usulan daripada sang sumber. Ya, Kemana Galilea itu bernama perkataan Nazaret. Tuhan yang dia sampaikan atau bukan? Dia kan menyuruh, dia kan maha. Maha Iya, Johir. maksud saya Gabriel menyampaikan firman Tuhan atau enggak? Informasinya di sini ada utusan dia namanya Gabriel. Nah, Kasih Gabriel loh. menyampaikan bukan firman malaikat atau nggak enggak? jelas ya, masa nongol nggak ada surat tugas ke bawah. Malaikat ini menyampaikan firman enggak? Menyampaikan pesan dari Allah itu. Firman bahwa itu Hai bukan Maria, firman. jangan takut, kabar sukacita saya berikan. Bahwasanya yang Anda kandung itu adalah roh dari Allah. Udah selesai kan gitu. Ya, itu yang disampaikan Gabriel firman Tuhan atau bukan? Pesan Pesan itu firman atau bukan? terserah. Penting ini ada tulis. Amat. Jadi gini ya. Nih dengar ya. Dengar gini loh, Anda tuh agak menjurus kepada percakapan yang enggak sesuai dengan fakta dalil sini ya. Apa itu 9? Dengar dulu kita Anda dengar. sembunyi di balik kata Baik. firman untuk menyembunyikan Enggak identitas sembunyi, sembahan. enggak. Loh, Tidak, sekarang Bang, tidak. pesan Sorry itu to firman say. atau bukan? Pesan itu Sorry to say, Anda nggak jawab firman. Sekarang saya bicarakan polos. Sabar. Polos. Nih ya. Jangan menyembunyikan ketawa dulu, kebenaran kau- Kuera. Iya, Datuk, betul. Datuk jangan rasa soramu, nanti kita main. Aduh, Jangan Datuk. menyembunyikan Aku dengan kebenaran Bang yang Juma dulu. dibengkokkan. Pada mulanya adalah firman. Nah, yang disampaikan oleh Gabriel ini firman atau bukan? Ini dengar ya. Di ayat 28, Lukas 1:28. Ketika malaikat Gabriel itu masuk ke rumah Maria, apa disebut dia? Salam, hai engkau yang Maria nih ya, yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu. Kan dia terkejut, dia 9 perkataan. Ya, terus? Bertanya dalam hatinya, apakah gerangan ini? Apa kata malaikat? Apa kata malaikat nih? Dengar, semua orangnya udah berapa ya? 2,8 kilo ya. Ya. Sesungguhnya engkau Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, bukan perempuan. Berarti manusia Nah, kan? ini Jadi yang anak Allah disampaikan. Yohanes 3:16 itu Ini- jelas itu manusia, bukan batu. Ini Hendaklah yang engkau nama dia disampaikan. Yesus. Ini yang disampaikan Gabriel firman Tuhan atau bukan? Kok asik firman ini kan udah dipesankan. Mana tahu apa itu? Pesan itu firman atau bukan? Namanya surat tugas kayak Super Semar, kita nggak tahu isinya apa gitu. Ini pesan firman atau bukan? Apanya? Yang disampaikan Gabriel ini firman Tuhan atau bukan? Jatuh nih. Iya ya. SMS kayaknya. Iya, Bang. Kalau PA. Yang disampaikan Gabriel kepada Maria ini firman Tuhan atau bukan? Pesan dari sang sumber. Ya, pesan ini firman atau bukan? Ya kalau bisa firman bisa lah. Ya. Jangan ketawa dulu Datuk. Kamu khas sekali kalau Datuk ketawa nih. Lanjut. Sekarang narasimu apa? Setelah firman itu diantar oleh Gabriel kepada Maria, nggak ada kayak pakai ini kayak titipan kilat, nggak ada. Ini pesan disampaikan, kan saya sampaikan tadi. Ketika malaikat sampai ke rumah beliau kan ya, jangan terkejut, kan gitu sampaikan bukan di dia. situ poinnya. Maria Gimana? menerima firman. Apa itu? Loh, kan Gabriel menyampaikan firman. Iya. Ayat 31, sesungguhnya Oke. engkau Maria Ya. akan mengandung. Udah. Nah, itu firman. Disampaikan kata-kata Apakah- itu. Iya, apakah kata-kata yang disampaikan oleh Gabriel itu adalah Elohim? Tidak. Nah, berarti yang menjadi daging Elohim atau bukan? Tidak. Rohnya. Bukan. Roh. Kan disebutkan. Berarti Yang kamu kandung Yesus, roh dari Allah. Dengar dulu. Nanti akan lahir laki-laki, bukan perempuan. Berarti Yesus Dan memang manusia. Berarti Yesus bukan Elohim. Bukan. Kan saya bilang bukan. Apalagi? Memang itu, Bang. Masalah generasi. Itu di Masalah Alkitab. generasi. Berarti Ketika kisah posisi. Berarti Di bumi ya, posisi. masih kisah mau lahirin ya. Berarti Jangan langsung posisi ambil kesimpulan dulu. Yesus. Berarti Ketika di posisi bumi- Yesus Ketika di dengan bumi- matahari sama atau tidak? Tidak.
Loh, matahari kan dia bekerja, berfirmanlah Allah, jadilah matahari kan jadi. Masolang Apakah generasi. Yesus berfirmanlah Allah atau Elohim, jadilah kau jadilah Yesus. Matahari Elohim atau bukan? Tidak. Bukan, itu hasil Berasal ciptaannya. dari firman atau bukan? Hasil firmannya. Iya, hasil Pekerjaannya. firman sama seperti Yesus. Kok beda? Loh, kok beda? Benar loh bang, beda. Gini, Tuhan berfirman, Maria Iya, bekerja. hamil, Oh, bukan. lahirkan anak tidak ada bernama Yesus. tidak Hasilnya ada enggak? kata-kata, tidak ada berkata-kata firman. Berfirman tak ada bro. Di mana? Ayat Iya. berapa? Cakupan daripada pesan. Gini loh. Keinginan Tuhan agar Maria hamil membuahkan Gini loh, hasil nggak? malu kita Bang Zuma hampir 3 kilo menonton. Anda tidak memberikan data ke saya. Anda bilang Allah berfirman ke Maria, di mana tulisannya? Aku kan udah buktikan semua. Jadi saya bantah, tadi, Tom. jadi tadi yang disampaikan, gimana? jadi Jelas tadi lah. yang disampaikan Maria bukan firman, yang disampaikan Gabriel bukan firman. Tahu nggak historinya sampaikan saya ke Anda tadi? Namanya Allah sang sumber nggak mungkin kedua disuruh. Utusannya namanya malaikat Gabriel. Resmi loh tuh. Gabriel turun ke bumi. disuruh. Iya, itu firman atau Ke bukan? Galilea? Enggak, disuruh aja. Itu firman atau bukan? Nanti ngomong Itu begini firman ya, atau bukan? kita aja udah. Apa disebutkan? Itu firman atau bukan? Sesungguhnya Ya, itu engkau firman akan atau bukan? mengandung. Itulah disampaikan udah itu KO dia nih. pesan. Enggak lah bang, enggak. Silakan. Kamu udah habis akal untuk Iya, mengungkapkan saya habis bisa. akal untuk mengobati Anda. Iya. Bisa ada pemain baru? Anda diam dulu. Anda sudah Oke, udah siap. kena Aku met. Oh, siap. Ya. Oke, saudara si Hotang, si Hotang, Cuma Bang, Iya. kalau lu minjem duit nggak sama manusia? yang pasti tidak minjam pisau cukur, Bang. Kalau kamu sumber kekayaan Yang kayak gini diturunin aja Bang Kucang, kayak gini Bang Kucang. Enggak ada. Dikasih Muhammad Bang Kucang kayak ya gini. cuma nggak ada kamu gunanya sumber nih. kekayaan bukan? Ya, enggak usah Bang Kucang. Bukan aja Bang Kucang. Bang Kucang, yang kayak gini Jangan ini, Bang, jangan menghina menista abangku. Bang Zuma, kita kan santai kita bang. Iya. Tuhan, Mungkin kalau kita materi apa abang tanyakan, ku jawab semampuku bang. Kalau nggak bisa, saya kaos kakmat. Nanti ku tanya ke pendeta. Aku umat biasa bang. Aku bukan hal Iya. ahli agama dulu. Bukan. Itulah Saya tadi senang loh kita bahasan. bicara gini. Bahasan kita itu tadi nanti bicarakan kepada pendeta. Wakilkan saya di depan pendeta ya, Baik. Bang ya. Bang Pangeran Dennis, Kristen kah? Bang suaranya nggak ada. Kalau memang ada Kristen, oh bukan ya. Ada yang lain Kristen. Oh, kalau nggak ada kita aja bicara bang. Kayaknya nggak ada Kristen salik sini. Oke, Teman-temanku baik. semua ini. Entah tema lain lah, nggak apa-apa. Nggak usah kaku di situ. Ya minimal saya sambil belajar. Oke, Bang. Ku catat baik. kalau yang abang Oke. bicarakan ku catat kok. Baik, saudaraku. Jadi gini, Adam diberikan kemampuan oleh Allah untuk memisahkan antara baik dan jahat, antara hak dan batil, dan segala objek-objek yang ada di atas muka bumi ini Kenapa aku diturunin kalian takut ya? dengan akal. Bang Rehat, abang langsung bertanya. Seharusnya kan sapa-sapa dulu. Siapa naikkan sini hari ini? Bang Rehat, Cuma ya, Allah Bang Kucang dijadikan saya Muhammad Bang Kucang. Jadikan saya Muhammad Bang Kucang. Bang Rehat, nanti aja dulu, minta aja dulu. Nanti saya take over ke Anda. Langsung bertanya nggak boleh. Kita kan masuk ke rumah orang, seharusnya sopan lah. Lanjut bang. Ini tanda-tanda ini. Ya, jadi gini saudaraku, kayak Bang, jadi gini. Siap. Gini, senjata ampuh yang digunakan oleh manusia untuk menaklukkan alam semesta ini itu adalah akal dan alat untuk berinteraksi dengan pencipta kita yang maha mengetahui. Pencipta kita menitipkan secerca pengetahuan, di mana pengetahuan inilah yang kemudian disebut dengan istilah akal. Ini tidak diberikan kepada binatang, tidak diberikan kepada tumbuhan. Sehingga ketika manusia ini punya akal, berarti mereka memiliki cahaya pengetahuan untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Nah, ada kaidah di dalam surat Paulus di mana Paulus itu mematikan akal, membinasakan akal manusia untuk menggiring manusia kepada Kristus.
Di dalam 1 Korintus 1:19 dia sendiri mengatakan bahwa kecerdasan orang-orang berfikir itu aku lenyapkan. Bahkan dia tega mengatakan pengetahuan Tuhan pun aku tawan untuk menggiring manusia kepada Kristus Yesus. Saya ingin tahu dari saudara saya ini, kalau pemikiran manusia dibinasakan, ketinggian pengetahuan Tuhan itu kemudian ditawan atau dirubuhkan, kira-kira manusia tanpa akal itu apa namanya, Bang? Silakan. Saya bilang terakhir itu ya, memang betul abangku, dibanding dengan ciptaan Allah Elohim itu hanya manusia yang diberi akal, sehingga kita punya interaksi makhluk sosial lah. Kalau di luar itu kan seperti hewan kan tidak makhluk sosial, sehingga mereka bisa kita lihat ada yang kanibal lah ya, jadi kan bukan saling mengasihi. Betul abang, saya dengan Anda sepakat ya. Dan kita disitulah kita lihat ada sifat baik dan jahat itu. Justru itu membuat kita jauh dari Tuhan itu sendiri, ya. Dimana justru karena ada di kami ya, dengan istrinya tergoda ya, tergoda dengan larangan itu, pohon larangan itu, ya diambil, dikasih suaminya, jadi dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Artinya mereka dikeluarkan dari Taman Eden yang kita sebut itu serba ada semua. Otomatis dengan jatuh ya udah tahu dia telanjang dan harus kerja, kutukan kepada perempuan, harus sakit melahirkan. Ini salah satunya. Abang hubungkan dengan yang 1 Korintus 1 ayat 19 ya Bang ya, ya tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Ini siapa punya itu, ada suara noise. Aduh, suara siapa itu? Siapa yang mute ya? Host dimatikan dulu, host apanya? Di mute dulu. Agak susah nih. Jadi Anda jangan melewatkan 1 Korintus 8 langsung 19 ya. Di Anda ini kena ini Bang di yang 18-nya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Merasakan siapalah yang tidak mengakui ada salib itu kena dia. Tetapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi artinya di ayat 19 yang Anda sebutkan itu adalah memvalidasi ayat 18 bahwasanya Yesus itu memang disalib, bukan diserupakan. Makanya masuk ke yang Anda dalil tadi, karena ada tertulis, aku akan binasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Artinya itulah pesan Allah itu Yesus ya. Ini sampaikan ketika Paulus berkhotbah berdakwah di Korintus. Tolong saya sampaikan teman-teman bahwasanya inti dari kehadiran Yesus ya hanya 4 gospel Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Artinya di luar itu 28 tahun setelah Yesus terangkat ke surga muncul namanya Paulus yang aslinya Saulus bertobat. Jadi semua yang disampaikan dia itu kan hasil juga ya dari bantuan Roh, baru dia narasi daripada para nabi, baru jumpai dia, baru begitu rupanya betul juga selama ini aku menantang ajaran Yesus begini adanya, jadi berubah. Demikian tanggapan saya, mungkin ada kelewat Abang, tolong disanggah lagi, lanjut. Iya. Jadi gini saudara, kalau Anda membahas 18-nya, titiknya itu ada di 20. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Tuhan Elohim telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Hikmat menjadi bodoh, abangku. Jadi yang bodoh di sini adalah Kristen, karena Kristen ini adalah mengaku mereka berhikmat. Coba baca 18-nya ini dengan pola yang terbalik. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Nah, kita uji nih, kebodohan itu kan tataran manusia. Ketika kita mengatakan tentang penyaliban dan identik dengan kebodohan, itu kebodohan ini terletak di mana? Contoh, ini kita langsung uji kelayakan.
Di dalam pengetahuan orang Yahudi berdasarkan kitab mereka, yang disalib adalah manusia, yang disalib pelaku dosa, yang disalib penerima suap, yang disalib orang yang dikutuk oleh Elohim. Kita uji kelayakan. Menurut saudara Koyara, apakah yang disalib dalam konsep kekristenan itu orang bersalah atau orang berdosa yang bernama Yesus ini? Orang bersalah, orang dikutuk atau tidak? Silakan. Baik, ya. Jadi Anda masih berkutat di 1 Korintus itu ya, sampaikan ya. Ini Ya, supaya kita tahu siapa yang bodoh di sini. Ya, dengar, saya kasih clue-nya ya. Ini adalah dakwa dia. Kalau Yesus sudah nggak ada ya, udah di sorga ya. Jadi Anda mengait-ngaitkan dengan ada subta disalib nih. Yang disalibkan manusia, betul. Yesus manusia. Pelaku dosa sesuai hukum Taurat membunuh tidak masuk karena Yesus tidak bersalah. Harus cuci tangan. Penerima suap bukan Yesus ya. Karena si Judas Iskariot telah mati duluan karena bunuh diri, dia menyesal ya memberikan ini Yesus itu untuk dibantai. Jadi jelas di poin 1 kena Bang. Kenapa? Yesus manusia. Posisi itu yang disalib bukan Tuhan tapi manusianya. Yesus itu yang disalib. Yang disalib orang yang dikutuk Elohim. Dengar dulu. Anda kaitkan dengan Galatia 3:13. Sorry itu saya Bang, Anda jangan ambil yang 13-nya. Baca dulu ayat 10 Bang. Apa disebutkan? Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat. Itu clue-nya. Saya mau tanya. Di ayat 13, dengar dulu. Yesus. Itu kan hukum Taurat mata ganti mata. Kalau Anda membunuh sekarang siapa yang terkutuk? Yesus. Diam dulu, saya jelaskan dulu supaya di situ maka saya bilang Anda itu lucu. Masa terkutuk disamakan dengan menjadi kutuk? Bahasa KBB yang kalian ciptakan itu bacalah. Apa makna terkutuk dengan menjadi kutuk? Dia kan bukan terkutuk. Bacalah. Kalau kutuk itu menjadi dosa. kutuk. Kutuk itu dosa. Berarti Yesus menjadi dosa gitu. Anda memframing di Galatia 3:13 terkutuk. Saya nggak bahas itu. Saya yang tidak. Saya nggak bahas di sini. Saya bahas itu. Anda bilang. Ya, kan Ulangan 21 nomor 23. Iya. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Baca dua-duanya. Siapa itu penjahat, Bro? Aduh. Inilah. Berarti Yesus penjahat. Dengar, justru itu nggak masuk dominasi. Inilah yang dimaksud kebodohan. Dan kebodohan itu ada sama Anda. Nih, Anda ambil Ulangan 23, baca dua-duanya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung di dalam salib ya. Apakah Yesus Isa itu berbuat pembunuhan? Kenapa dia harus masuk ke hukum Taurat? Dia dianggap jadi hukum terkutuk. Itulah nyanyian siapa waktu berdakwah. Di Galatia menyebutkan Yesus terkutuk. Artinya bukan terkutuk, tapi baca di Galatia yang disalib. Dengar dulu. Kamu yang disalib. Yang disalib Yesus, dia menerima yang disalib ini dalam kaidah hukum salib. Yang disalib ini orang yang dikutuk oleh Elohim, betul? Iya, pembunuh. Baca di Ulangan 21 ayat 22. Itu yang dibilang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, betul? Iya, di Ulangan 21 ayat 22. Apabila seorang berbuat dosa dengan sepadan dengan hukum mati loh, Bro. Saya mau tanya, apakah Yesus membunuh? Tidak. Ya udah. Apakah berarti yang disalib siapa? Yesus, tapi judulnya bukan terkutuk, tapi menerimaku. Kita ketawa dulu. Kan kalau diskusi kalau diskusi itu ngejek ini namanya. Bukan ini yang saya bahas. 1 Korintus 1:18 untuk membuktikan yang bodoh itu ente. Loh, justru ente yang bodoh. Oke, baik. Udah jelas kok kalian saya yang bodoh berarti. Oke, saya yang bodoh ya. Oke, berarti saya yang bodoh. Oke. Tunggu. Saya bertanya dulu. Sudah. Ya. 1 Korintus 1:18 berarti yang bodoh ini saya. Umat Islam. Oke, umat Islam. Baik. Diam, abangku, diam. Ya. Saya lanjut ke data nomor 25-nya. Ya. Sebab yang bodoh dari Elohim lebih besar hikmatnya
daripada manusia dan yang lemah Betul. dari Elohim lebih Allah. kuat daripada manusia. Iya. Siapa yang bodoh tadi, Bang? Ya kalian. Berarti kami lebih besar hikmatnya. Ya terserah kalian lah. Artinya di sini, klaimnya di sini, dengar lo bang. Jangan loncat-loncat. Gini, di ayat 14 itu pemberitaan tentang benar-benar Yesus disalib. Kalian nggak percaya kan? Enggak. Enggak, tunggu dulu. Saya masih kasih Kan gitu, penawaran dengar. hadiah ini. Sebab Saya kasih- pemberitaan tentang salib itu bro, memang ada iya. kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya sehingga Oke. binasa kalian. Tetapi Oke, baik. bagi yang percaya selamatkan. Terus akan data kewaspadaan. nomor 25-nya binasa atau gimana ini? Jadi ini nggak usah terlalu substantif ini bang. Ini kan punya Paulus ya. Ini Jadi dakwa bro. binasa kami gitu. Padahal dikatakan dengar. sebab yang bodoh, kata Anda, sebab yang Islam dari Elohim lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah, dan dari Elohim lebih kuat daripada manusia. Ini maksudnya apa ini? Nggak apa-apa lah, kalian nggak apa-apa lah. Kalian lihat tuh, lebih besar. Diputer-puter. Susahnya apa bang? Jangan kita bahas-bahas narasi orang. Gimana saya ulang Dakwa lagi, orang. saya ulang lagi. Dakwa loh ini. dakwa. Lanjut. Yang bodoh karena salib ini kami Islam atau kalian? Islam. Kadang tidak mengakui Berarti ada penyalipan. yang besar hikmatnya dari Elohim siapa? Islam. Alhamdulillahirabbil Amin, alamin. amin. Ya, ya. Amin. Masuk Kan ke hebat, kan? data Iya, masuk kan ke data bagus, kan? nomor 19. Masuk ke data ke Siap. 19. Ya. Sebab karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Berarti kami yang dibinasakan lagi nih. Lanjut. Ya kan? Dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Berarti kebesaran hikmat yang ada pada kami itu dilenyapkan nih, betul? Iya, kalau di kalimat itu betul. Tapi gini bang, tolong Iya. sebentar. Lalu Ini sekarang hanya, dengar dulu. Ini nggak substantif, karena ini bukan Injil bang. Ini kita Paulus ini. Ngapain Ini dilarikan ke sana? Iya, Ini karena bukan Paulus firman ya? mengajarkan bahwa kecerdasan orang yang berpikir, kemudian dikatakan bahwa kemampuan berpikir cerdas manusia aku lenyapkan. Di mana tertulis kok lenyapkan? Kecerdasan, arif orang-orang bijak kok. Nomor 19-nya itu loh. Dia ada menyampaikan itu. Coba lihat paralel di ada Yesaya 29:14. Salah Kan hanya kutip abangku. Oke Coba lah, Anda apa. baca. Silakan Iya, Yesaya Bang. 29:14. Beda Silakan. memang, beda memang kalimatnya beda. Makanya. Masalah generasi. Masalah. Ya nggak apa-apa gini bang. Artinya kan kita belajar ya. Artinya abang kan memberikan ke saya Akbar. senang sekali ya. Jadi Masya hal-hal. Ya Allah. nanti kutanya nanti betul nih. Itu udah catat nih. Iya, Itulah gunanya. Ada banyak narasi dari abang. Ya kutanyakan nanti. Gitu loh. Oke. Namanya ke Korintus 1 ayat Saudara 19. Koyara, kita kasih ke saudara A ini. Alfa. Apa itu alfa itu? Itu ada alfa. AO. Apa itu alfa? Itu di bawah. Ya, Juma. Ayo bang, diskusi bang. Jangan emosi Oke, bang ya. silakan. Oke, aku mute ya. Iya. Saudaraku Alfa jangan emosi ya. Bukan emosi, siapa yang emosi? Alhamdulillah. Tadi kan sudah membahas tentang Alkitab, tentang Yesus. Bagaimana kita membahas Al-Quranmu dulu? Al-Quran itu hanya untuk yang berakal abangku. Kau nggak mau bahas Waliyatazakkara ulul albab. Nggak ada kebenaran dalam Al-Quranmu. Sekali lagi, Al-Quran itu hanya untuk yang berakal. Iya, emangnya manusia nggak berakal? Anda nggak berakal lah bang. Tadi kan udah dibahas Kristen itu dimatikan. Aduh, kau cuma berarti kau bilang kau orang beriman, kau bilang sesama manusia nggak berakal. Loh, itu dalil abangku. 1 Korintus 1:19. Gimana ini? Juma, Ya, kau manusia apa bukan? saya manusia, makhluk yang berakal. Makanya Manusia saya itu Islam. diciptakan dengan berakal tak? Tapi Paulus memantikan akal pengikutnya, bang. Makanya kalian secara itu logika menyembah dalam makhluk berpikir. yang keluar dari kubur, Manusia itu abangku. diciptakan mempunyai akal pikiran. Betul. Tapi ada si jahat yang mematikan akal. Dialah Paulus. Baca 1 Korintus 1:19 tadi. Makanya kalian dalam hal agama
tidak menggunakan akal. Tapi dalam hal Itulah duniawi kalian Islam menggunakan ini. Kalau akal. membahas Alkitab, boy. Tapi ketika Al-Qurannya dibahas, Bukan tidak bisa saya kalau anak-anak Islam bertanya Quran saya jawab. Tapi kalau orang Kristen tidak bisa saya menjawab. Kenapa? Karena Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. kau itu tahunya hanya bahas Al-Quran, Alkitab cuma. Iya, karena saya Al-Quranmu dibahas, kau tidak mau terima. saya ingin menyadarkan saudara gitu loh. Menyadarkan apa? Kau yang mau kusadarkan dulu. Bagaimana Anda mau menyadarkan Karena saya kau pakai sedang dalam Al-Quran? kesesatan dalam mengikuti agamamu. Bagaimana Anda mau menyelamatkan saya dengan Al-Quran? Al-Quran itu hanya untuk yang berakal, sementara Anda tidak berakal. Karena engkau sedang dalam kesesatan cuma. Saudaraku, yang sesat itu yang akalnya mati. Cuma kau kau tidak menyadari kau sedang dalam keadaan kesesatan cuma. Yang sesat itu abang yang akalnya mati. Sekarang saya tanya, tahu, akalmu udah mati, mari cuma. kita buktikan. Yang keluar dari rahim Maria itu pencipta langit dan bumi atau ciptaan? Cuma Nah, itu kan Allahmu melihara setan enggak? Nah, Cuma? itu Allah cuman melihara bisa setan enggak, mengolok-ngolok. Kenapa? Karena Allah Anda nggak melihara berakal. setan, Abangku, maaf nih ya bang. Sekali lagi saya Allahmu tanya. melihara setan enggak? Yang keluar dari rahim Maria pencipta atau ciptaan? Ayo bang. Uji dulu. Kalau bahas Quran diuji dulu. Nah, Berakal itu apa tidak? kau kalau udah dibahas Al-Quranmu kau mute. Saudaraku, kayak gitulah Al-Quran itu waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang berakal. Jadi kalau ada orang tidak berakal membahas Al-Quran, sama seperti saya sedang berbicara dengan kambing dan mengajak kambing membahas kemudian abjad-abjad. Itu nggak bisa bang. Abangku, lembutkan hatimu. Mari kita bahas. Seperti itulah apakah Yesus yang dilahirkan Maria ini, yang keluar dari rahim Maria ini, pencipta atau ciptaan? Anda lolos di sini dulu. Baru membahas Al-Quran. Nggak bisa. Cuma kenapa kalian kayak gitu cuma? Kenapa? Apakah selain akal mati, kuping Anda juga sudah nggak berfungsi? Kan udah aku bilang, Al-Quran diwahyukan untuk orang berakal. Ya Allah, Malu membahas Al-Quran. kupingnya juga gangguan, akal sudah nggak berfungsi, kuping juga malu bahas Al-Quran bisa gitu loh. Kuping rusak, akal rusak. Kan ada aku bilang, kita uji kelayakan dulu. Yang bisa membahas Quran itu yang berakal. Nah, bukti untuk Bang tadi bilang Bang Zuma itu bang, karena beliau bernarasi dulu kan, catat baru bantah. Nanti gini-gini kita diajak di bawah. Bukan, kalau Juma ini hanya bernarasi aja taunya. Ya, nggak Hanya apa-apa. bernarasi dalam tentang Alkitab aja taunya. Betul. Ketika dibahas Ya Allah yang karim. Nggak usah. Saudara, Al-Quran itu syarat memahaminya akal. Bible ada nggak syaratnya kemudian harus berakal? Awakui enggak Allah memelihara setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara alam semesta beserta apa yang ada di nggak setuju dengan dalamnya. pendapat Anda gitu, nggak boleh. Itu Ini lagi. pencipta langit dan bumi itu berkuasa atas segala sesuatu, termasuk iblis. Iblis yang mengutus dan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh langit bumi dan isinya semua adalah ciptaan Allah, hamba Allah, termasuk iblis. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, kami bukan tidak mau membahas Al-Quran, enggak. Coba lihat masjid, di mana-mana masjid berbunyi pakai toa menyampaikan Quran. Televisi itu menyiarkan siaran-siaran Al-Quran. Kalau kami malu membahas Al-Quran, tidak ada toa di masjid dan tidak ada stasiun TV membahas tentang Al-Quran. Bukan itu masalahnya. Al-Quran itu hanya bisa dipahami dengan akal sehat. Jadi untuk mendaftar menjadi siswa dalam mengkaji Quran harus berakal dulu.
Kalau kami menyampaikan Al-Quran, pasti akan jadi olok-olokan saja. Kalian akan mengolok-olok, Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada alat untuk menelaah. Apa itu akal? Nah, apa buktinya kalian mati akal? Sekedar untuk menjawab saja, Maria melahirkan pencipta atau ciptaan, kalian seperti besi yang berkarat, tidak langsung mengkilap, menjawab, cling, ciptaan, cling, pencipta. Kalian harus seperti orang sesat, bingung, cari dulu, gimana ya? Cara jawabnya gimana ya? Itulah bukti bahwa akal sedang dikebiri oleh iblis. Nah, syarat memahami Al-Quran harus berakal, tidak bisa tidak. Jadi kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, sama halnya saya menjelaskan sesuatu kepada orang yang gila, karena tidak akan masuk. Kalaupun dia respon, pasti responnya berdasarkan kemampuannya sendiri. Kemampuan apa? Kemampuan sebagai Kristen, yang anak manusia pun dituhankan, yang makhluk yang keluar dari kubur pun dituhankan, yang datang kepada orang-orang yang mereka tidak kenal pun dituhankan. Bagaimana mau masuk ke Islam? Belum ada alat untuk menampung ilmu Islam, belum ada. Nabi Muhammad itu butuh kematangan, baru datang Al-Quran kepadanya. Itu pun berangsur-angsur. Kalian menerima Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu langsung satu kitab, bagaimana nggak pecah kepala? Ditambah tidak berakal, makin hancur. Maka pelan-pelan lembutkan hati, adakah kebenaran di dalam Al-Quran ini? Dengan cara apa melembutkan hati? Gunakan, lepaskan doktrin dulu, lepaskan dogma. Akui dulu bahwa mustahile pencipta langit dan bumi turun ke bumi, menjadi makhluk, dibunuh makhluk, lalu menjadi Tuhan. Mustahil. Kalau Anda sudah pada poin itu, mari bahas Quran. Tapi kalau masih ke gereja, masih menyembah Kristus, habis itu bertanya Al-Quran dengan cakupannya untuk bantah-bantahan, itu habiskan waktu saja. Diturunin kawanku. Entah kemana dia pergi. Mending dia. David, Kristen bukan nih? Kristen dia. Saudara David, Silakan Bang David. Kristen Bang Lord kayaknya. Ya betul, ya Lord Oreo. Silakan Bukan Bang dia. Lord naik ke atas. Ganti Bukan ya? kita. Lord Bukan apa? sen- Islam, Kristen. kalau nggak salah senior kita ini. Junior Lord itu ya? dia. Bukan dia. Siapa? Lanjut Bang Zuma. Oh, Bang David Oh apa? iya, sorry. Bang Iya, David. betul. Dia bukan anu dia. Bukan Siap, Kristen. siap. Beliau Bang senior David saya. ya gimana? Bang David, piye kabare? Lari Oh, dia. hilang dia. Lari dia. Oke, tanya lagi Bang. Kita diskusi lah sambil ngabuburit lah ini. Ngabuburit. Ini di Sumadel Kaltara ini siapa ini ya? Kristen atau bukan nih? Minta naik terus tapi nggak ngomong. Coba, halo bro. Muslim itu. Ayo, Oke. ayo, dipilih. Sahabat Tanya, yang Bang. lain. Ada yang mau disampaikan bang? Karena kayaknya yang Muslim sudah banyak, jadi kita mau kasih naik dulu kawan-kawan Kristennya khusus yang bisa diskusi aja gitu. Ya silakan Ada yang teman-teman disampaikan? Muslim ada mau tanya ke saya, semampuku jawab. Tadi poin dari Bang Zuma udah saya pegang. Nanti kalau pas besok ke gereja aku tanya. Baik, teman-teman Muslim silakan diambil alih. Ya silakan. Kebetulan di sini Muasar diskusi dengan Makasih. saudara Kuyara. Ternyata Kuyara. beliau ini orang baik, masya Allah. Lanjut teman-teman. Makasih Bang Zuma ya. Sama-sama. Lanjut.